Shalom jemaat Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Yang ada di rumah-rumah juga Shalom semuanya buat kita. Kita bersyukur hari ini, hari yang luar biasa. Kenapa? Kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, 1 tahun lagi Tuhan menyertai kita, katakan haleluya. Puji Tuhan. Di awal bulan Desember kita biasanya akan sangat bersuka cita. Kenapa? Kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Sukacita yang besar kita semua. Dimanapun, apapun keadaan kita merasakan Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kita. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Minggu ini di awal yang bulan Desember kita persiapkan. Kita akan nanti perjamuan kudus, kita akan terima roti dan anggur yang menandakan kasih Tuhan yang selalu besar sampai saat ini. Dari 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, kasih Tuhan selalu sempurna buat kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berkatakan dengan iman kita Mazmur 91. Yang ada di rumah-rumah, mari kita sama-sama membacakan juga. Kita imani, kita yakinkan bahwa firman Tuhan, firman yang hidup buat kita semua. Haleluya, saya hitung 2, 3. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi yang indah ini kami sungguh bersyukur. Bahkan sebentar lagi kami akan mengakhiri di tahun 2021 ini Tuhan. Kami sungguh melihat karya-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. 1 tahun lagi kami lewati dengan Tuhan. Terus membuat kami bersuka cita, bersyukur. Tiada terhitung, tidak ternilai betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Karena janji-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan.
kami memperoleh hidup yang baru, hidup yang berkenan, hidup yang layak buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hati yang menyembahmu, hati yang mengasihimu, dengan persembahkan Tuhan. Engkau sungguh layak, Engkau sungguh layak, layak dipuji, disembah, diagungkan. Biarlah segala yang bernapas datang sujud menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadiratmu.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang punya iman, yang punya pengharapan, yang punya kerinduan, boleh katakan kepada Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi dalam hidup kami tahun ini. Kemenangan itu kami raih Tuhan. Yes. Katakan, katakan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saatnya kita akan bersama Bapak Ibu. Siapa? Gereja maupun di rumah Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai. Mari kita berbahasa roh. Haleluya. Ya rana ya rasika ya rana ya rana bayaran nama ya rasika ya rana ya rana menyertai kami dalam keadaan apapun. Tuhan, kami sudah lewati 1 tahun Tuhan. Kami akan menghabiskan tahun 2001 ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua ya Aba. Terima kasih ya Aba. Pagi hari ini kami ingin berikan doa untuk bangsa kami ya Aba. Untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Oh Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia ya Allah. Terus Indonesia masuk di dalam rencana besar-Mu ya Bapak. Kau lawat, Kau urapi pulau demi pulau Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Kiranya kasih-Mu turun, belas kasihan-Mu turun untuk bangsa kami. Oh, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Hanya mengandalkan Engkau maka bangsa kami bisa bangkit Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, kami ingin minta kepadamu kiranya damai sukacita untuk Indonesia Tuhan. Kesempurnaan Tuhan, kedamaian Tuhan, keamanan untuk Indonesia Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan penanganan COVID untuk Indonesia Tuhan berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Program vaksinasi Tuhan kiranya berjalan sampai pelosok-pelosok Tuhan. Dari kota besar sampai desa-desa Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan Yesus ya Allah. Oh ya Rama ya Rasika ya Rama ya Rama ya Rama. Tuhan, saat ini bangsa kami sedang banyak mengalami guncangan Tuhan. Kiranya kasih kuasa-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, tangan-Mu untuk bencana alam yang sedang kami alami ya Bapa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau yang tolong, Engkau yang menopang Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Tuhan kami mampu menghadapi semuanya ini Tuhan. Berkati saudara-saudara kami ya Abah yang saat ini sedang mengalami bencana gunung berapi Tuhan. Kiranya kasih-Mu menyertai ya Abah. Engkau yang berikan pertolongan, Engkau yang berikan penghiburan Tuhan. Kuasa tangan-Mu turun Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkati juga Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan. Oh kiranya Tuhan, Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin Tuhan dalam membawa bangsa ini Tuhan keluar Tuhan, keluar daripada krisis ekonomi. Kami percaya Tuhan, Engkau mampukan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih ya. Kami juga ingin berdoa untuk kota Jakarta Tuhan. Kiranya tutup bungkus wilayah kota Jakarta Tuhan. Di musim hujan ini Tuhan, kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu untuk seluruh masyarakat Jakarta ya Abah. Oh Tuhan,
Berkati gubernur kami, wakil gubernur Tuhan. Berikan Tuhan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Aba. Berkati juga Karet Kuningan ya Bapa. Wilayah yang Kau kasihi Tuhan. Kau berkati Karet Kuningan Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan untuk Karet Kuningan Tuhan. Oh, Kau singkapkan Tuhan kasih-Mu untuk Karet Kuningan ya Aba. Terjadi penuaian untuk Karet Kuningan. Damai sejahtera ada untuk masyarakat Kuningan Tuhan. Oh ya Rasyara Maya Rasika ya Bapak. Kami juga bawa Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo dan keempat wakilnya ya Bapak. Kiranya Engkau berikan kasih karunia Tuhan, umur panjang, kesehatan penuh Tuhan, dalam membawakan segala visi-misi-Mu ya Bapa. Berikan kuasa Tuhan yang daripadamu Tuhan, untuk bersama-sama gereja-Mu menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Setelah itu Engkau datang untuk kali yang kedua Tuhan. Persiapkan jemaat-Mu Tuhan, persiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia ya Bapa. Messenger-Mu Kau percayakan untuk membawa Tuhan, membawa kebenaran firman-Mu menuju bangsa-bangsa. Kau lawat hamba-Mu ini ya Abba. Oh ya Rama ya Rasika ya Rama ya Rama. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Arayon kami Tuhan, Bapak James Seloprano dan wakilnya. Kiranya kasih-Mu menyertai Tuhan, menyertai segala pelayanannya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawahnya, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan, yang untuk memimpin lain satu dengan kasih-Mu Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Bapa, kami juga serahkan gembala yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu Bapak Rio Tuhan, dan Nancy, kiranya kasih-Mu turun untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan, Kau berkati seluruh keluarganya ya Abba. Kau merapi lidah, bibir dan hatinya Tuhan. Berikan kuasa yang daripadamu Tuhan, yang sebentar akan membawakan perjamuan kudus-Mu Tuhan, untuk memperingati akan pengorbanan-Mu ya Abba. Oh Tuhan, berkati Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Oh Bapak, kami juga serahkan gembala kul yang ada di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih-Mu bangkitkan kul-kul yang ada di wilayah Karet Kuningan Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang menyertai ya Abba. Oh ya Rabba, ya Rabba. Terakhir kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, juga seluruh jemaat-Mu setia di rumah-rumah yang saat ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu turun Tuhan, lawatan-Mu turun Tuhan. Engkau yang lawat pribadi demi pribadi mereka semua ya Abba. Engkau yang tahu segala kebutuhan mereka Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, Engkau menyertai jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih ya Abba. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Haleluya. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah juru batu penjuru kita. Amin. Amin. Haleluya. Yang
Bersorak, bersyukur,
Haleluya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Amin. Nah, sebentar lagi kita mendengarkan, membacakan bersama-sama Pentakosta ketiga. Mari sama-sama katakan Pentakosta ketiga. Satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, penyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, penyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, penyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5,
penyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, katakan di dalamku, di dalamku. Yesus
Katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang besar. Dialah Allah kita yang besar, Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terus Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang terbesar, Allah kami yang maha kuasa. Tidak ada satupun kuasa yang menandingi kuasa-Mu ya Tuhan. COVID-19, masalah ekonomi, atau apapun juga tidak berlaku buat-Mu. Kuasa-Mu dahulu sampai sekarang tetaplah besar, tetaplah tak terhingga ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus mengingat kuasa-Mu, ajar kami untuk tetap terus mengingat apa yang menjadi firman-Mu, menjadi janji-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering lupa Tuhan. Kami sering berjalan sendiri, sering dengan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah mulai hari ini Tuhan, kami mau bertobat, kami mau terus mengingat kemahakuasaan Engkau, kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar hamba-Mu akan berbicara, biarlah Kau urapi setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu di gereja ini Tuhan, maupun yang di rumah-rumah. Urapi mereka, berikan mereka telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga mereka boleh mendengar dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini merupakan kebenaran yang menjadi pesan buat umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, tutup buku setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, selamat shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Apa? Dingin ya? Jadi suaranya agak tersendat. Ya puji Tuhan ya, hari ini walaupun gerimis hujan dari pagi ya, tapi kita tetap bisa setia, kita tetap bisa bersemangat mengikuti ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi saya nyanyikan Yesus terlebih besar? Jadi kira-kira setahun yang lalu pada saat awal-awal COVID, ya, ketika awal-awal itu Maret April kalau nggak salah. Jadi ketika kalau kita dengar tuh ada hamba-hamba Tuhan yang terkena ya, bahkan saudara-saudara kita dari Rayon 2 di Bandung itu terkena. Ya,
mungkin banyak dari kita, mungkin juga banyak dari hamba-hamba Tuhan yang agak sedikit bertanya-tanya, loh kok sudah menjadi hamba Tuhan, dan mereka kenanya juga bukan sedang eh, bersenang-senang atau lagi saat seininya, tapi mereka sedang dalam suatu kondisi ada menara doa kalau nggak salah, ada doa pengerja. Jadi mereka terkena semua. Dan saat itu juga saya langsung bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Goncang juga ya, karena kan kita nggak tahu kondisinya, terus tiba-tiba ada seperti itu. Jadi seakan-akan hamba-hamba Tuhan ini kok yang sering mendoakan, yang ya notabene bukan yang biasa-biasa. Kalau kemarin di Youth bilang Kak Angga juga terkena, pas kebetulan lagi ada di Bandung, ya. Yang terkena ini bukan hamba Tuhan yang biasa-biasa, bahkan yang lebih jam doanya, jam keintiman dengan Tuhannya tuh lebih lagi. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ya, di situ akhirnya seminggu, 2 minggu saya mendapatkan jawaban ini. Ya, Tuhan bilang, Tuhan nggak berbicara, tapi Tuhan cuma kasih lagu ini doang. Ya, Yesus terlebih besar. Dia bilang, aku nih lebih besar dari segala apapun. Aku lebih besar dari penyakit ini, lebih besar dari COVID, lebih besar dari pandemi. Kalau kamu lihat, ya sampai sekarang kita masih belum terbebas dari COVID. Tapi kita percaya, kita sebagai orang percaya, kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ya, buat yang sudah terkena atau penyintas, bukan berarti mereka tidak dilindungi atau mereka tidak percaya, tapi Tuhan izinkan semuanya untuk lebih meningkatkan keimanan mereka, keintiman mereka dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Temanya hari ini adalah Building the Bridge atau membangun jembatan. Ya. Ayatnya kita baca yuk. Di depan kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ayatnya dari 1 Timotius 5, 1 Timotius 2 ayat yang ke-5 sampai ke-6. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ya, ayat yang ke-5 ditegaskan, dikatakan bahwa Allah itu Esa, satu, dan satu pula yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini jembatan ya, ini jembatan di Kalikuto di Kendal baru, bagus ya. Ya, sebuah jembatan ini dibangun yang pasti punya tujuan. Ya, kita membangun sebuah jembatan untuk menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, titik yang satu, titik yang lain, suatu tempat yang satu dengan tempat yang lain, ya, supaya kedua tempat tersebut bisa terjalin, bisa tersambung, sehingga ketika ada kebutuhan, suatu kebutuhan bisa menjadi lebih baik, lebih lancar lagi, lebih cepat lagi prosesnya. Nah, itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Dalam hal ini kita tidak, ya mungkin ada banyak macam jembatan ya. Kita tahu ada selain jembatan ini kita namakan aja jembatan beton ya, dari beton. Ada juga jembatan dari kayu, ada juga jembatan dari bambu, atau ada jembatan yang dari tali, ya. Tapi kita bicara jembatan yang kokoh, jembatan yang kuat, yang tidak mudah rusak, yang tidak mudah roboh. Kalau kita lihat di sini, suatu jembatan yang sempurna atau yang kokoh itu membutuhkan sebuah fondasi yang kuat dan struktur rangka yang tersusun rapi. Ya seperti ini ya, atau seperti yang tadi tuh, ada rangkanya, ada besinya, ada fondasinya. Ya, yang tersusun rapi, dia nggak asal-asalan, nggak saling masuk keluar, ya, tapi susunannya rapi supaya satu sama lain ini menopang. Ya, karena ini menjadi kekuatan, ini tali-talinya yang menopang jalan ini ya. Sehingga ini keseluruhan yang disebut jembatan yang kuat atau yang kokoh. Nah,
Ayat tadi berkata bahwa Yesus atau Allah itu mengirimkan seorang pengantara, yaitu Yesus. Ya, Yesus adalah jembatan sebagai penghubung antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Ya, Dia menciptakan manusia supaya manusia bisa membantu Allah di dalam mengelola bumi ini. Tetapi dalam kenyataannya ternyata manusia jatuh dalam dosa. Sehingga terputuslah hubungan antara Allah dengan manusia. Ya, begitu banyak cara yang dicoba supaya menghubungkan kembali, memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Salah satunya bahkan ada hukum Taurat, ya. Kita tahu ada 10 hukum Taurat di mana manusia kalau mau ngikutin perintah Tuhan dikasih 10 hukum Taurat itu peraturannya. Tapi apakah manusia bisa? Nggak bisa, ya saudara, ya. Manusia tidak bisa mengikuti 10 hukum Taurat itu karena ternyata ada satu aja yang dilanggar, maka menjadi tidak sempurna. Kita tidak bisa melakukan secara sempurna ke 10 hukum tersebut. Lalu dengan inisiatifnya Tuhan sendiri, maka akhirnya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus ke dunia ini. Ya, yang sebentar lagi, tadi kalau Rina bilang bulan Desember itu identik dengan bulan Natal. Bulan kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bulan Desember ini dari 2 minggu kemarin kita sudah bisa beribadah secara onsite, ya. Kerinduan kita untuk bisa merayakan Natal secara onsite. Ya, mungkin tahun kemarin merayakan Natal, cuman kayaknya ya walaupun Tuhan ada di mana-mana, ya, Tuhan bisa, Roh Kudus bisa menghibur, menguatkan kita dimanapun, tetapi kayaknya suasananya kurang afdol gitu, ya, kurang enak, kurang ini. Kalau kita berkumpul, kita sama-sama ibadah seperti ini, terasa seperti bisa lebih terasa hadirat Tuhannya. Ya. Dikatakan Yesus adalah jembatan sebagai penghubung antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib, itulah di mana Dia menjadi penghubung antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, Allah sendiri yang berinisiatif karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan setiap kita manusia yang diciptakannya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang Yesus menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Nah, dalam hal ini gereja adalah struktur rangka, ini rangkanya. Jadi ini jembatan ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang jadi penghubung. Tapi dalam ini kita berbicara tentang rangka ini berarti gereja. Ada gereja yang merupakan struktur dari rangka ini yang tersusun rapi. Itu berbicara tentang strukturnya, ada gembalanya, ada pengerjanya, ada jemaatnya. Dan yang satu yang pasti, gereja itu harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi ibaratnya Roh Kudus itu adalah bajanya, betonnya. Ya, kita nggak berbicara tentang bambu, tentang kayu, tali, yang bisa juga dibikin jadi jembatan, tapi itu tidak kuat. Makanya sebuah gereja yang kuat itu harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh Roh Kudus. Jadi kalau bicara tentang gereja juga bukan hanya gedungnya, ya. Kok nyanyian sekolah minggu itu bilang gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya, lihatlah di dalamnya. Bukalah pintunya, lihatlah di dalamnya. Gereja adalah umatnya, orang-orangnya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya semua. Nah, ada 3 hal penting kalau kita mau membangun sebuah jembatan. Yang pertama adalah fondasi. Ya, kita lihat di Matius 7 ayat 24-27. Kita baca sama-sama, 2-3. Setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita tahu sama-sama bahwa membangun sebuah rumah, membangun sebuah jembatan itu dibutuhkan sebuah fondasi yang kuat. Ya, sebuah fondasi yang kuat itu pasti fondasinya tidak goyah, tidak goncang. Ya, apapun yang terjadi. Kalau tadi dibilang, nah di sini kita lihat orang yang membangun rumahnya dengan fondasinya di atas pasir, maka gampang sekali rubuh ketika angin itu datang karena nggak kuat, karena pasir kan gampang goyah. Dia tidak memiliki kerapatan molekulnya. Ya, makanya ketika cuaca tidak baik, ada hujan, ada petir, ada angin, maka rumah itu dengan gampang. Ataupun orang yang membangun rumah tetapi membangunnya di bantaran aliran sungai, seperti itu. Jadi ketika aliran sungai itu merembes ke dalam tanah-tanahnya, maka tanahnya akan tergerus dan akhirnya rumah itu juga bisa roboh. Tetapi tadi firman Tuhan katakan di ayat 24, ketika orang yang membangun rumah itu di atas sebuah batu, dan batu itu yang kita tahu adalah kuat, maka rumah itu tidak akan gampang goyah ketika hujan ataupun angin badai menerpa. Dia akan tetap kuat. Itulah kenapa membangun sebuah jembatan dibutuhkan sebuah fondasi yang sangat kuat. Nah, fondasinya kita tahu tadi adalah firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, dan kita harus semuanya penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini nggak bisa ditawar-tawar. Ya, membangun sebuah jembatan, membangun jemaat itu gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Selanjutnya yang kedua, yaitu fungsinya. Kita harus tahu dulu kalau kita mau bangun jembatan, fungsinya untuk apa? Ya, kalau tadi kan untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, atau suatu daerah dengan daerah yang lain, bukan hanya terpisahkan oleh air, sungai, atau kali, tapi juga misalkan ada lembah. Makanya untuk menghubungkan kedua tempat itu dibutuhkan sebuah jembatan. Ya, makanya harus tahu fungsinya dulu. Fungsinya kita bangun jembatan itu untuk apa? Ya, di sini kita lihat jembatan ini tadi berfungsi untuk yang Yesus sendiri adalah jembatan itu, untuk orang berdosa supaya bisa diselamatkan, bisa bertobat. Nah, untuk itu juga gereja dalam kedudukannya berfungsi untuk sebagai tempat, sebagai wadah supaya orang berdosa atau ketika orang mau bertemu dengan Tuhannya, maka dia bisa difasilitasi, diwadahi, dan akhirnya dia bisa bertobat dan ada tujuan lainnya. Kita baca dulu ayatnya di Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Rasul Paulus katakan, dia harus menyelesaikan, dia harus mencapai garis akhir, yaitu tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dia, yaitu untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi setelah orang berdosa ini bertemu dengan Tuhan, bertobat, maka ada satu tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu menjadi kesaksian tentang Injil kasih karunia, atau yang sering kita dengar dengan amanat agung. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan tugas setiap kita untuk bisa menjalankan atau menyelesaikan amanat agung tersebut. Nah, di dalam prosesnya ketika orang berdosa ini bertemu dengan Tuhan, dan kenapa harus ada di dalam suatu wadah gereja, ya, karena gereja mempunyai fungsi. Nah, oh enggak ada, ini yang harusnya yang terbaru. Jadi ada 7
pelayanan di gereja yang gereja lakukan. Yang pertama adalah penginjilan. Ya, kemarin kita dengar ini juga di MDPJ ya. Di MDPJ yang pertama adalah penginjilan atau marturia. Ya, gereja harus menjadi tempat untuk menginjil, udah jelas. Yang kedua ada pengajaran atau didaskalia. Ya, makanya di tempat kita ada yang namanya KOM 100, 200, 300. Ada yang namanya BPN, ada seminar-seminar di mana setiap kita diajar ya supaya kita ngerti, supaya kita bisa bertumbuh keimanan, pengenalan kita akan Tuhan. Yang ketiga ada penggembalaan atau poimenoia. Ya, jelas. Ada gereja, ada jemaat, dan ada gembalanya. Penggembalaan. Terus ada persekutuan. Ya, ada persekutuan. Jelas, kita bersekutu sama-sama di tempat ini. Jemaat dengan pengerja, dengan gembala, kita sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan ada lagi peribadahan. Ya jelas, ini yang kita lakukan hari ini, yaitu beribadah kepada Tuhan. Terus ada pelayanan, ada juga penata layanan. Bedanya apa pelayanan? Pelayanan adalah tugas-tugasnya, tapi penata layanan adalah orangnya. Orangnya yang diberi kepercayaan oleh gereja untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Ya, makanya ada bendahara, makanya ada koordinator, makanya ada kabit. Ya, ada kabit youth, ada kabit sekolah minggu, ada kabit WBI. Ya, dianggap seseorang tersebut cakap dalam bidangnya sehingga dia bisa dipercaya dalam bidangnya, menjalankan bidang di pelayanan di gereja tersebut. Ya, ini yang dilakukan di dalam gereja. Makanya ketika orang bertobat, orang berdosa, bertobat, dan kenapa dia harus ada di dalam gereja lokal, itu karena dia diperlengkapi supaya dia bisa bertumbuh dan akhirnya dia tidak hanya tinggal di dalam gereja, mentang-mentang udah diselamatin, mentang-mentang sudah mengenal kebenaran, tetapi dia harus keluar. Dia harus keluar untuk menjadi kesaksian tentang Injil kasih karunia atau menyelesaikan amanat agung tersebut. Ya. Itu yang dilakukan di dalam gereja. Ya, setiap kita yang di sini harus siap untuk diutus keluar. Siapa yang siap? Atau mau di dalam terus? Tiap minggu aja di sini gitu ya. Enggak ya saudara ya. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita ditempatkan. Oh saya tapi di rumah aja Pak. Jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa. Saksian aja di rumahmu. Ya, ketika belanja di warung, ketika ngobrol, bebersih di depan rumah, jadi kesaksian. Ketika ada di dalam kantor, di pabrik, di sekolah, di tempat kuliah, tetap menjadi saksi. Ya, biar orang melihat kita sebagai suratan yang terbuka. Ya, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan, melalui pikiran kita boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Berikutnya yang ketiga adalah perawatan atau maintenance ya. Kita baca ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 27. Ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dua-dua, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya. Di sini kita yang digarisbawahi ada banyak tubuh, anggota tubuh, tetapi hanya satu tubuh. Ya, satu orang tidak bisa, satu anggota tubuh tidak bisa berkata dia yang lebih kuat, dia yang lebih berfungsi, tapi justru dikatakan malahan justru ada anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, justru paling dibutuhkan. Ya, jadi ketika ada dalam korelasinya di dalam bentuk pelayanan, ya kita tidak melihat mungkin bukan pelayanan di atas mimbar, tapi ada di bawah mimbar. Mungkin ada pendoa yang kalau sekarang udah belum berjalan ya. Biasanya pendoa itu sebelum ibadah pasti ngumpet dulu di suatu tempat. Dia berdoa, dia menopang buat ibadah yang akan
laksanakan. Juga ada usher, ya. Usher di depan pintu, ya. Dia adalah orang pertama yang ketemu dengan jemaat. Jadi dia harus memberikan kesan yang terbaik buat jemaat yang datang. Ya, jadi nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap remeh. Ya, saya pelayanannya kan di usher, saya nggak ya tidak membutuhkan skill, tetapi dikatakan bahkan anggota tubuh yang paling lemah. Jadi bukan karena dia bertugas di luar, tidak ada yang melihat, tidak membutuhkan skill khusus, tetapi dia adalah orang yang paling dibutuhkan. Dia adalah ujung tombak dari sebuah pelayanan. Ya, kita baca ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 4. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, ya, tidak terjadi perpecahan, tetapi anggota-anggota tubuh saling memperhatikan. Yang 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua di tempat ini adalah anggota tubuh Kristus, amin. Ya, kita sama-sama menjadi berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Ya. Nih, setiap anggota tubuh memiliki kelebihan dan kekuatan dan fungsinya masing-masing. Walaupun ada yang terlihat lemah, tapi bisa berfungsi dan harus diberi perhatian khusus. Ya, yang tadi dijelaskan, tidak ada yang merasa dirinya paling hebat, paling kuat. Semua memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Ya, Tuhan sudah taruh talenta, kelebihan di tempat kita masing-masing. Makanya jangan tadi dibilang kita berbeda, tetapi kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling menguatkan jika ada yang lemah. Nah ini, jika ada anggota tubuh yang sakit atau lemah, maka yang lain saling menopang dan membantu. Bila perlu diobati atau diperbaiki, sehingga dapat berfungsi seperti sedia kala. Jembatan tadi yang kita lihat itu yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Tapi dalam berjalannya waktu pasti mengalami sebuah proses kerusakan. Makanya dibutuhkan perawatan. Ya, kita tahu contohnya jembatan di Suramadu, Surabaya, Madura. Ya, kita lihat, kita dengar beritanya beberapa waktu yang lalu, baut-bautnya itu udah nggak ada ya. Ya mentang-mentang dekat dengan Madura, baut-bautnya pun diambilin, gitu loh. Jadi ya itu buat sebagian orang bisa menjadi keuntungan buat mereka, tapi dampaknya itu kan sangat-sangat terasa terhadap kekuatan jembatan itu. Kalau diambil bautnya satu, karena masing-masing itu kenapa misalkan bautnya misalkan ada 10, ya karena engineeringnya atau arsiteknya sudah menentukan bahwa dengan 10 baut ini kekuatannya sekian, bisa menopang sekian, bisa menahan beban sekian. Sehingga kalau satu atau beberapa diambil, maka kekuatannya pasti berkurang. Ya, sehingga dibutuhkan perawatan. Makanya ketika sebuah bangunan sudah terjadi, dibutuhkan juga maintenance. Makanya ada bagian maintenance yang terus melakukan perawatan. Demikian juga di gereja. Ya, tidak bisa dipungkiri di gereja di dalam perjalanannya pasti akan ada gesekan, pasti akan ada sesuatu, ya, antara jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pengerja, jemaat dengan gembalanya, bahkan dengan pengerja dengan gembalanya. Ya pasti terjadi. Ya, makanya di situ harus dibutuhkan perawatan.
atau maintenance. Jadi yang sakit, kalau ada yang sakit atau yang lemah harus diobatin. Ya, ada pengerja yang nggak bisa hadir karena kelemahan tubuhnya belum divaksin. Ya mau nggak mau, ya dia harus beribadah tapi secara online, tidak bisa menjalankan fungsinya. Ya, harus saling menopang dan membantu bila perlu diobati. Kalau lagi sakit atau lagi lemah kondisinya, ya harus diobatin supaya kembali sehat, kembali kuat lagi sehingga bisa bersama-sama melayani. Ya, sehingga dapat berfungsi seperti semula. Dia menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Berikutnya, coba next. Ini Mas. Nah, ketika jemaat atau gereja itu sudah menjalankan tugasnya, jadi kayak sebuah jembatan tadi sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah berlandaskan atas firman Tuhan, dan gereja sudah berjalan sesuai dengan fungsinya tadi, ada 7 fungsi itu berjalan dan setiap jemaatnya juga menjalaninya, maka status gereja dan orang percaya itu adalah sebagai berikut nih. Maka gereja dan orang percaya akan ditempatkan bersama dengan Tuhan di surga. Ayatnya di Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita tahu Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah membangkitkan kita, artinya sudah mengembalikan kita dari kehidupan lama kita dan juga sudah memberikan tempat. Dan memberikan tempat, jadi bukan akan memberikan, bukannya insya Allah memberikan tempat. Bukan semoga mudah-mudahan masuk surga, tetapi dan memberikan tempat bersama-sama, sama-sama dengan Dia di surga. Jadi sudah disediakan tempatnya. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, kita semua sudah punya lapak, sudah punya rumahnya di surga. Tinggal sekarang bagaimana kita menyiapkan diri kita supaya kita bisa sama-sama masuk di sana. Ya. Yang kedua, diberi kuasa untuk melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Ya, di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, jadi kita sudah diberikan kuasa untuk melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi jangan Bapak Ibu takut lagi, ragu lagi untuk mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang kemasukan, ya. Nanti suatu waktu Bu Susi juga bisa bersaksi ya Bu. Ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Jadi bahkan ketika seseorang sedang terkena COVID pun kita bisa doakan. Ya. Tadi Yesus terlebih besar. Dia lebih besar kuasanya dari apapun juga. Ya, dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Kalau Dia bisa menyembuhkan orang, kita juga pasti bisa. Amin. Ya. Berikutnya, mencerminkan Kristus kepada dunia atau sifat-sifat Kristusnya itu nyata dalam kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Sudah tidak ada selubung lagi. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita dan apa yang terpancar dari dalam diri kita itulah tidak ada selubung, ya. Kuasa Tuhan sendiri, Roh Tuhan sendiri yang memancarkan lewat wajah kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita memancarkan itu semua. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh.
Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Makanya kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Ya tadi, tujuan awalnya Allah menjadi sempurna lagi dengan kematian Tuhan Yesus. Ya, karena Roh Kudus sudah diberikan dalam diri kita. Berikutnya, kuasa kerajaan Allah dinyatakan dalam pelayanan sebagai imam Allah bagi umatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, inilah yang Tuhan berikan. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kita semua adalah orang-orang terpilih, pilihannya Allah. Amin. Ya, imamat yang rajani, kita adalah sebagai imam-imam. Imam-imam rajani itu imam-imam yang besar, ya, yang berkuasa. Bangsa yang kudus, kita adalah umatnya yang kudus. Amin. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, supaya apa? Kita diberikan ini semua supaya memberitakan perbuatan-perbuatan. Kembali lagi, kita harus menceritakan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan kuasa supaya apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Itu Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, gereja dan orang percaya statusnya sudah tadi. Sudah ada 4 status yang diberikan oleh kita. Nah, tandanya apa? Apakah gereja atau kita, ya kok saya bicara gereja berarti adalah Bapak Ibu Saudara sendiri ya. Anggota tubuh gereja, anggota tubuh Kristus. Ya. Apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan fungsi kita di dalam gereja tersebut. Ya. Kalau kemarin gembala sidang kita ingatkan di kitab Yeskiel, bagaimana Yeskiel bernubuat ketika di dalam lembah ada tulang belulang, penuh dengan tulang belulang. Dia menyuruh Yeskiel untuk bernubuat, membangkitkan tulang belulang itu. Ya. Yeskiel disuruh bernubuat tulang-tulang, timbul daging, terus timbul urat, lalu timbul kulit, dan akhirnya tulang-tulang itu berderak-derak, akhirnya tumbuh daging, tumbuh urat, dan akhirnya kulit menutupi, baru akhirnya dia menghembuskan nafas kehidupan, yaitu nafas Roh Kudus. Nah, itu juga yang terjadi dengan gerejanya. Jadi gereja harus penuh dengan Roh Kudus, tapi harus ada yang harus diperbaiki. Ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, ya, kalau kita punya kekurangan atau punya sesuatu yang harus diperbaiki, ya kita perbaiki dulu. Ya, gerejanya juga harus diperbaiki dulu. Ya, supaya apa? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Jadi Roh itu dihembuskan bukan kepada tulang, ya, tulang-tulang, tetapi dihembuskan ketika dia sudah menjadi daging, sudah berbentuk daging. Ya, tidak dihembuskan pada tulang-tulang atau pada saat dia menjadi timbul daging, timbul urat, timbul kulit, tetapi dia sudah menjadi satu kesatuan, sudah berbentuk tubuh, baru Roh itu dihembuskan dan tulang-tulang itu bisa bergerak karena sudah ada daging yang ada, sudah menjadi tubuh. Ya, ketika kita sudah berfungsi dengan baik, dengan sempurna, maka Roh Kudus itu yang akan dicurahkan sehingga kita mengenal yang tadi kita juga bacakan, yang namanya Pentakosta ketiga. Ya, baru ini terjadi Pentakosta ketiga. Kita baca sekali lagi yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asus Astrid. Kita percaya akhirnya akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran ya di akhir zaman ini. Dan Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kita percaya ketika Roh Kudus dicurahkan akan terjadi pertobatan besar-besaran. Kurang lebih ada 1 miliar. Karena tadi pagi saya dengar penduduk dunia sekarang 7,7 miliar. Jadi saat ada 1 miliar penduduk yang akan bertobat. Ya. Terus
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ya, akan terjadi kegerakan anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan akan pakai anak-anak muda. Ya, terus Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Asalnya dari Indonesia akan bergerak ke barat dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, semuanya akan digenapi di Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Itulah tujuan akhirnya, yaitu memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Gerejanya diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setiap kita diberikan kuasa untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelesaikan amanat agung. Itu semua yang menjadi tujuan akhir. Kenapa kita bergereja? Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Itu tujuan akhirnya. Supaya kita juga memberitakan kabar baik itu. Ya, jadi jangan cuma terlena di gereja. Ya, udah lama, kita sudah 21 tahun, puji Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih pelihara gereja kita. Tetapi jangan menjadi gereja yang tidak berbuah, pandul. Kita harus berbuah, kita harus tetap bergerak. Ya, kalau tahun kemarin di dalam masa pandemi pun kita bisa kurang lebih ada 10 jiwa yang kita baptis ya. Walaupun di tengah pandemi tetap saya nekat, saya sama Ina sama Rina tetap nekat kita baptis, karena baptis nyari jiwa nggak ada batasannya. Setiap resiko kita terabas terus, ya Rin, maju terus ya untuk menghasilkan, untuk menobatkan setiap jiwa-jiwa. Nah itu karena saya percaya ketika kita melangkah melakukan kehendaknya, Tuhan pasti memberikan pembelaannya buat setiap kita. Kita pasti dijagain, dilindungi, amin. Ya, makanya kalau mau pencurahan Roh Kudus terjadi, kita harus menjalankan yang tadi, supaya jembatan itu kokoh, maka gerejanya harus berfungsi, jemaatnya juga harus berfungsi. Gereja tidak bisa berjalan sendiri, tapi juga umatnya, jemaatnya juga harus berani ambil tindakan, ambil melangkah, ambil sikap. Ya, jadi percuma juga gereja setiap minggu nih kita dengar khotbah, setiap minggu kita dengar kesaksian, kita muji nyembah Tuhan. Tapi jemaatnya nggak percaya, ya sama juga bohong. Percaya cuma di hari Minggu, di hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu nggak percaya, lemes lagi ya percuma. Ya tetap harus semangat, tetap harus percaya. Ya tadi Yesus terlebih besar. Ya. Biar itu boleh menjadi kekuatan setiap kita. Kita boleh percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini saya undang band musik maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Kita nyanyi yang tadi lagi yuk, Yesus terlebih besar.
dari segalanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu, kami mau Kau pakai kami, setiap kami, untuk Kau panggil, untuk Kau utus, untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat-Mu, messenger-messenger-Mu ya Tuhan. Tuhan perlengkapi kami, Tuhan perlengkapi gereja-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi alat-Mu, mempersiapkan setiap umat-Mu menjadi prajurit-prajurit, menjadi murid-murid-Mu yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami masuk dalam makan seperjamuan dengan Engkau, tubuh dan darah-Mu. Engkau terus berbicara dalam hati kami, mengingatkan setiap kami, kalau kami masih menyimpan dosa, kami masih menyimpan dendam pada sesama. Tuhan tegur kami, Tuhan, kami mau bertobat, kami mau diampuni ya Tuhan. Kami tidak mau memendam kesalahan itu Tuhan. Kami mau kedapatan bersih, kudus di hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah yang Maha Kudus itu. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara dalam hati setiap umat-Mu saat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita makan dan minum anggur perjamuan ini, kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, jika Tuhan ingatkan kita masih menyimpan dosa, kita masih menyimpan dendam, mari kita hampiri Tuhan dan memohon pengampunan, karena Dia adalah Allah yang pengasih. Dia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu. Untuk keselamatan. Terima kasih Tuhan. Untuk karya salib-Mu. Untuk penebusan dosa. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami terima kasih untuk apa yang sudah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu, terima kasih untuk penebusan dosa-Mu. Setiap kami percaya sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kelemahan kami sudah diubahkan dengan kekuatan. Setiap kutuk sudah diubahkan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau urapi terus umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat-Mu yang setia ini Tuhan. Kau memberkati setiap mereka pribadi demi pribadi. Rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, sekolah, studi mereka. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan keberhasilan. Engkau memberikan kesuksesan, prestasi yang tinggi Tuhan buat setiap umat-Mu. Pagar perlindungan Tuhan sempurna. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup untuk mengubuhkan apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Untuk ekonomi, untuk kesakitan, untuk hubungan yang kurang baik. Kami tetap percaya Engkau Maha Kuasa. Kuasa-Mu sanggup memulihkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, ekonomi mereka dibangkitkan, dipulihkan. Hubungan yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan. Yang sakit secara jasmani Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar pagar perlindungan Tuhan sempurna atas umat-Mu di tempat ini, di gereja ini. Kau perlengkapi setiap kami untuk menjadi semakin serupa, semakin intim, semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus termeterai dalam hati setiap kami, setiap umat-Mu. Setiap kami boleh menjalani hari demi hari kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Dan kami muncul sebagai pemenang-pemenang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Pengumuman Ibadah Raya GBI Karet Kuningan Minggu 5 Desember 2021. Terima kasih kepada Pastor Eliezer Juliano atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan
dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Kart Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah raya minggu depan kembali dilakukan secara onsite dan online via aplikasi Zoom, dimulai pada pukul 10 WIB. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini, dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan akan pujian kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Dan percaya yang sudah berkati sama-sama katakan amin.